Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan hari ini adalah bayar harga. Terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 52. Tetapi saya akan membacakan sedikit saja ayat ini. Hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan oleh orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar khotbah tentang seumpama kerajaan surga dalam Matius pasal 13 beberapa minggu lalu. Surga adalah tempat orang percaya kelak apabila kita telah meninggalkan dunia ini. Tetapi kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah berbicara tentang nilai suatu gaya hidup orang benar di muka bumi ini, yaitu yang kita harus praktekkan agar hidup kita sama seirama dengan surgawi. Sebenarnya setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia harus menyadari bahwa sejak saat itu mereka tidak lagi hidup menurut nilai-nilai duniawi atau kerajaan dunia. Sebaliknya, sejak itu ia harus menyadari bahwa hidup yang dia jalani adalah mengandung nilai-nilai kerajaan surgawi. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup kita ada perubahan dari yang fana kepada yang ilahi. Sebuah pernyataan disebutkan orang, untuk sesuatu yang sangat berharga, seseorang rela membayar berapapun harganya asalkan ia dapat memilikinya. Saya kasih contoh. Bila ada seorang divonis oleh dokter mengalami sakit serius dan menjurus kepada kematian, sekaya apapun dia rela menjual, yang penting dia sembuh. Itulah memahami hal-hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa hal itu sampai terjadi? Karena nilai kerajaan Allah itu begitu berharga sehingga ia rela menjual seluruh miliknya, termasuk tanda kutip nyawanya. Lalu bagaimana kita dapat mengaplikasikan kehidupan, mempraktekkan ini dalam sehari-hari? Secara sederhana, apabila kita menyadari kalimat itu, menjual seluruh miliknya, artinya apa? Bagi dia berbicara tentang kerajaan surga adalah harta yang begitu tak ternilai. Dia membayar harga untuk itu. Saudara dan saya harus siap membayar harga. Matius pasal 13 ayat 44. Apabila kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita sudah seharusnya berani bayar harga, menyangkal diri demi kerajaan Allah, demi gaya hidup ilahi. Kita harus memikul salib, yaitu siap menanggung beban untuk melayani Yesus. Bahkan jangan pernah membiarkan kebencian, kesombongan, termasuk hal-hal kesombongan rohani atau merasa lebih berhak. Termasuk kita lupa menghormati orang-orang tua, orang yang senior, orang yang membimbing kita, karena kita merasa kita ini sama di mata Tuhan. Ada sombong rohani. Jangan cepat iri hati, jangan cepat tersinggung dan sebagainya. Itu kita harus buang. Namanya bayar harga. Hal-hal itu tidak berguna dipertahankan. Yang kedua adalah ganti sifat kita, buang sifat-sifat yang lama kita kepada sifat-sifat yang baru, yaitu karakter-karakter Kristus. Matius 13 ayat 52. Manusia lama yang dipenuhi oleh perkataan-perkataan, hal-hal yang jahat, niat-niat jahat, yang Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dikatakan hidup menurut daging, itu harus kita ganti dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tentang buah-buah roh. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita tarik, yang bisa kita aplikasikan? Kalau Yesus sudah membuktikan dia rela mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya orang berdosa, pertanyaannya, beranikah Bapak, Ibu, saudara dan saya berani bayar harga untuk Yesus melalui kehidupan kita dan kesaksian kita setiap hari?
Kiranya renungan ini memberkati kita. Mari kita bayar harga untuk hal-hal yang ilahi, untuk kerajaan surgawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.